Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembelajaran kemarin di pembelajaran 3. Sekarang kita menginjak di pembelajaran 4. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Jadi, perbedaan itu bagaimana kita menyikapinya adalah dengan kerjasama. Jadi, kerjasama itu saling menghargai, saling toleransi, menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sesuka hati kita. Kita harus menghargai pendapat dari orang lain, dari teman, dari guru, dari siapa saja. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan sebagai masalah, tetapi perbedaan itu yang membuat Indonesia semakin kaya. Seperti apa bentuk kerjasama yang lain? Kalau kemarin kerjasamanya di pembelajaran sebelumnya yaitu tentang pembelajaran membuat tong sampah di pembelajaran 2, di pembelajaran ketiganya bermain bahagia itu, dan ini ada cerita lagi bentuk-bentuk kerjasama yang lain. Mari kita simak, mari kita baca bersama. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Jadi walaupun terlambat tidak apa-apa asalkan ada izinnya dan izinnya itu jelas. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Jadi walaupun berbeda, tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin, Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Jadi ini ceritanya gantian. Kalau tadi pagi yang Edo dan Marta beribadah di gereja pada waktu sholat zuhur, itu Edo dan Marta tetap melanjutkan menghias kelas. Menjelang sore pekerjaan sudah selesai, kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Jadi yang berbeda saja bisa bekerja sama, apalagi kita yang mayoritas adalah agama Islam, kita harus lebih kompak dalam bekerja sama.
Ini intinya hampir sama juga. Kalau kemarin dibentuk seperti peta pikiran, ini juga sama. Dari teks di atas, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah pada tabel berikut. Ini untuk tugasnya seperti biasa nanti akan saya share di grup WA. Ini hanya penjelasan saya saja, apakah tugasnya ini atau yang mana. Nanti bisa dilihat di grup WA. Masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Masyarakat Indonesia itu sudah menjadi tradisi gotong royong bekerja sama. Misalnya kalau di sekitar kita membersihkan musola, membersihkan masjid, membangun rumah tetangga itu kan banyak yang bekerja sama. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Ini ronda. Ronda malam ini di akhir-akhir ini di banyak desa banyak mengadakan ronda malam berjaga. Ini kerja bakti, tapi gambarnya seperti ini kerja bakti. Contohnya juga membersihkan saluran air atau apapun. Dan ini gotong royong membuat pos kampleng. Ini ada yang membuat memasang tulisan pos kampleng, ada yang membuat kentongan, ada yang membawa kayu. Ini yang ibu-ibu ini memberikan air. Jadi saling bekerja sama, tidak merasa yang paling bisa. Itu duduklah dalam kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Carilah informasi tentang salah satu kerjasama di lingkunganmu, presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, ini kerjasama. Contohnya apa di sekitar kalian? Kalau tadi contohnya ada ronda malam, apakah di lingkungan kalian juga ada ronda malam? Kalau ada yang kerja bakti membuat pos kamling, apakah di lingkungan kalian juga banyak yang bekerja sama membuat pos kamling atau membantu membangun rumah? Itu boleh. Tahukah kamu tentang jam gadang? Nah, ini berarti bukan di Pulau Jawa namanya kalau gadang ini. Jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Dinamai jam gadang karena menara ini memiliki jam dengan ukuran besar pada 4 sisinya. Jadi ini ada bentuk jamnya. Ini ke pembelajaran matematika. Ini hanya sekilas tahu saja. Ini melanjutkan kemarin yang sudut-sudut. Ini ada sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lancip. Itu besarnya bisa diukur dengan menggunakan busul. Nah, ini cukup sekian penjelasan saya di pembelajaran keempat ini. Untuk tugasnya saya ingatkan kembali nanti akan saya share di grup WA. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.